Halo guys, kembali lagi bersama Mr. Channel Eves. Hari ini kita akan membahas tablet, si revolusi komputasi portable dari mimpi menjadi realitas. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan yang dibahas pada video kali ini adalah, apa sih tablet itu? Lalu siapa yang membuat tablet? Awalnya gimana sih si pencipta bisa kepikiran atau bisa-bisanya bikin tablet? Terus apa sih tablet pertama di dunia? Gimana sejarah singkat tentang tablet? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Kita akan kupas tuntas, kita akan ringkas pada kali ini. Video ini dilengkapi dengan rangkuman terjuga. Jadi kalau kalian nggak punya waktu, kalian bisa langsung cari ke rangkumannya. Langsung saja kita mulai videonya. Oke, jadi apa sih itu tablet? Nah, tablet itu perangkat komputer portable berbasis layar sentuh atau touchscreen yang dirancang untuk memberi pengalaman komputasi yang mudah, intuitif, dan fleksibel, dan berukuran antara smartphone dan laptop atau HP dan laptop. Tablet memungkinkan pengguna membaca, menonton, menggambar, belajar, hingga bekerja di mana saja. Oke, your information ya. Kayak ini desain presentasinya ini pakai tablet juga ya, jadi saya pakai tablet bukan pakai laptop karena menurut saya lebih gampang pakai tablet, karena tadi sudah dijelaskan antara tablet antara smartphone dan laptop. Antara HP, kalau HP kan buat desain terlalu kecil, laptop karena mungkin laptop yang lain ada yang touchscreen tapi punya saya anti touchscreen, jadi agak nggak enak gitu kan, nggak enak buat desainnya seperti itu. Nah, langsung saja kita di slide selanjutnya. Oke, tablet itu seperti yang kita tahu itu biasanya memiliki layar 7-13 inch, atau biasanya sekarang itu antara 11-12 inch lah. Atau mungkin sekarang kan Redmi juga ngeluarin sekarang ya, tahun 2025. Mungkin kalian lihatnya tahun 2000 berapa gitu, beberapa tahun ke depan mungkin, atau berapa bulan ke depan, atau beberapa tahun ke depan gitu. Kan ini baru-baru ini Xiaomi itu baru launching, bukan launching sih, ada itu namanya Redmi Pad SE 8,7 inch seperti itu. Lanjutnya, sistem operasi itu seperti iPad OS atau Android atau Windows. Dulu tuh ada Windows, tapi ya mungkin karena tahu sendiri ketinggalan zaman gitu Windows, ya jadi gagal seperti itu. Lanjutnya ada user interface atau UI atau antar muka sentuh menggunakan jari atau stylus. Sekarang udah ada kan, kita touchscreen nih pakai jari gini. Lalu ada stylus juga yang pensil, kayak pensil itu bagi yang nggak tahu. Lalu ada juga fitur wireless seperti WiFi dan Bluetooth. Kebanyakan iPad, tablet Android dari sekarang kebanyakan WiFi ya, WiFi only seperti itu. Lalu daya tahan baterai tinggi dan mobilitas tinggi. Jadi karena itu kan, kalau laptop terlalu besar dan berat, dan kadang ada beberapa laptop yang baterainya boros ya gitu ya. Nah, makanya dibuatlah ini tablet dengan layar yang lebih kecil, lalu lebih enteng pastinya dari laptop. Jadi membuat orang-orang lebih tertarik dari tablet.
Dengan tablet, komputer menjadi mudah diakses bahkan oleh anak-anak sekalipun. Seperti itu. Nah, siapa sih yang buat tablet? Tablet itu nggak diciptakan satu orang aja, tapi merupakan hasil evolusi dari banyak teknologi dan ide. Namun secara historis, Alan Kay, ilmuwan di Sherlock Park, adalah pencetus ide awal tentang tablet pada tahun 1968 dengan konsep Dynebook. Lalu dengan Apple Inc., kalian tahu ya Apple, di bawah kepemimpinan Steve Jobs adalah pencipta tablet modern pertama yang sukses di pasar massal melalui peluncuran iPad pada tahun 2010. Nah, jadi bisa dikatakan Alan Kay menginspirasi ide tablet, sedangkan Apple lah yang mewujudkannya sebagai perangkat konsumen nyata dan lebih modern. Seperti itu. Selanjutnya, awalnya gimana sih si pencipta bisa membuat tablet? Inspirasi tablet itu datang dari keinginan menciptakan komputer portable yang mudah digunakan oleh siapa saja. Pada 1968, Alan Kay mencetuskan ide Dynebook sebagai perangkat belajar dan kreativitas bagi anak-anak. Nah, namun saat itu teknologi belum terlalu maju atau belum siap, karena layar sentuh atau touchscreen itu belum matang atau belum bagus, komputer masih besar dan mahal banget pastinya, dan baterai dan prosesor itu belum efisien. Jadi baterai dan prosesor mereka tuh mesti prosesornya besar prosesornya dan nyedot banyak daya, jadi lebih boros. Seperti itu. Next, yaitu tapi seiring berjalannya waktu, teknologi mikroprosesor semakin kecil dan lebih cepat. Layar kapasitif dan stylus itu menjadi lebih presisi, dan sistem operasi seperti iOS dan Android hadir dengan antarmuka sentuh atau screen UI ya. Selanjutnya adalah dengan semua itu, Apple akhirnya berhasil menggabungkan semua elemen menjadi tablet pertama yang benar-benar fungsional dan digemari oleh publik. Si tablet pertama di dunia. Nah, tablet pertama dalam sejarah bisa dijelaskan berdasarkan dua sudut pandang, yaitu tablet awal atau pra-modern atau tablet modern pertama yang sukses. Nah, kita akan bahas tablet awal terlebih dahulu. GreatPad atau yang dibuat pada tahun 1989, yaitu diciptakan oleh Great System Corporation. Digunakan dengan stylus berbasis MS-DOS. Digunakan di militer, medis, dan teknik, terlalu mahal dan berat untuk pasar umum. Tablet modern pertama yang sukses yaitu Apple iPad pada tahun 2010. Dirancang untuk konsumen umum menggunakan iOS App Store dan antarmuka sentuh yang intuitif dan sukses global dan mempopulerkan kategori tablet sebagai gaya hidup digital. Seperti itu. Selanjutnya, gimana sejarah singkat tentang tablet? Nah, sejarah tablet singkat dan evolusinya. Nah, pada tahun 1968, Alan Kay memperkenalkan ide Dynebook. Pada 1989, GreatPad menjadi salah satu tablet komersial awal. Pada 1993, Apple Newton MessagePad diperkenalkan namun gagal. 2001, Microsoft tablet PC dirilis tapi tidak populer. Pada tahun 2010, Apple meluncurkan iPad dan memulai revolusi tablet modern. Perusahaan lain seperti Samsung, Microsoft, dan Google masuk pasar tablet. Tablet yang berkembang untuk edukasi, kerja, hiburan, hingga seni digital. Selanjutnya, yaitu
Hari ini tablet tidak hanya jadi hiburan, tapi alat profesional, alat belajar, dan alat kreatif. Mereka telah berevolusi dari gagasan konseptual menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem digital manusia modern. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih itu tablet? Kita akan masuk ke rangkuman. Nah, tablet adalah perangkat komputasi portable dengan layar sentuh yang menggabungkan fungsi smartphone dan kerja laptop. Cocok untuk membaca, menulis, menggambar, menonton, dan hingga bekerja. Siapa sih yang membuat tablet? Ide awal Alan Kay pada 1968 dengan konsep Lenovo. Tablet komersial utama GridPad atau dibuat pada tahun 1989. Tablet modern yang sukses secara global atau iPad yaitu 2010 oleh Steve Jobs. Bagaimana awalnya tablet bisa dibuat? Anke membayangkan komputer seukuran buku untuk anak-anak, tetapi teknologi belum siap. Sering kemajuan prosesor atau chipset, terus ada layar sentuh atau touchscreen dan software, Apple menyatukan semuanya dalam bentuk iPad, tablet pertama yang mudah dipakai dan disukai oleh pasar. Seperti itu. Lalu selanjutnya, apa tablet pertama di dunia? GridPad dan Apple Pad. GridPad itu adalah tablet pertama komersial, namanya masih awal, yang biasa digunakan untuk industri dan militer. Nah, Apple iPad pada tahun 2010, tablet modern pertama yang sukses di pasar global. Sejarah singkat yaitu 1968 Alan Kay gagas Dynavox, 1989 sampai 2001 munculnya GridPad, Newton, dan tablet PC, namun belum populer. Pada tahun 2010, iPad diluncurkan dan menggunakan mengubah pasar teknologi. Tahun 2011 sampai kini yaitu tablet berkembang cepat, digunakan di pendidikan, bisnis, seni, dan hiburan. Peran tablet saat ini yaitu untuk pendidikan, kreativitas, bisnis, dan hiburan game. Seperti itu. Tablet telah berevolusi dari ide futuristik menjadi perangkat penting di era digital modern, mengubah cara kita belajar, kerja, dan bermain. Nah, tablet adalah simbol transformasi energi digital yang menyatukan mobilitas, kekuatan komputasi, dan antarmuka manusia yang alami. Mulai dari ide Alan Kay, percobaan GridPad, kegagalan Newton, hingga kesuksesan Apple iPad, tablet telah menempuh perjalanan yang panjang. Sekarang tablet digunakan untuk guru dan murid di ruang kelas, desainer dan kreator di studio, bisnis dan pekerja mobile di lapangan, anak-anak untuk belajar dan bermain. Tablet telah tumbuh dari sebuah ide menjadi jantung revolusi mobile computing. Nah, terima kasih telah menonton. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Bye bye guys.